Populasi di Indonesia menempati peringkat keempat tertinggi di dunia dengan jumlah lebih dari 280 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia masih berada pada angka 1,13% pada tahun 2023, di mana persentase idealnya adalah di bawah 1%. Persentase total fertility rate atau TFR di negara ini juga masih terbilang tinggi. Angka TFR yang masih signifikan memiliki kolerasi dengan angka kematian ibu hamil atau melahirkan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang terjadi dalam jumlah besar memunculkan berbagai dinamika sosial. Salah satu upaya penanggulangan laju pertumbuhan penduduk yang umum dikenal oleh masyarakat adalah melalui program KB dengan penggunaan alat kontrasepsi. Di samping memberikan dampak positif mencegah kehamilan tak terencana, penggunaan KB juga memberikan efek kesehatan bagi wanita. Buku Daun Jati Belanda bagi akseptor KBS suntik karya Mimi Ruspita, Tri Nurhidayati, Hobibah, dan Rozikan hadir untuk membahas dan memberikan pemahaman intensif mengenai serba-serbi kontrasepsi, terutama kontrasepsi suntik progestin dan daun jati Belanda yang memiliki manfaat untuk menekan salah satu efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan kontrasepsi ini, yaitu kenaikan kadar kolesterol. Buku ini mengkaji dan menganalisis mengenai konsumsi daun jati Belanda yang dapat membantu menekan dampak negatif dari penggunaan KB suntik. KB suntik merupakan jenis kontrasepsi yang banyak dipilih wanita di Indonesia karena kepraktisan dan harganya yang relatif murah. Jenis kontrasepsi suntik yang paling sering digunakan adalah depo-progestin dengan kandungan depo-medroxyl, progesteron asetat atau DMPA yang memiliki masa efektif hingga 3 bulan. Meski terjangkau dan aman digunakan untuk ibu menyusui, kontrasepsi jenis ini juga memiliki efek samping pada siklus menstruasi, menyebabkan sakit kepala dan penambahan berat badan. Hormon yang terkandung dalam kontrasepsi hormonal DMPA memicu pusat pengendali nafsu makan di hipotalamus yang mengakibatkan penggunanya memiliki nafsu makan lebih tinggi sehingga menyebabkan kenaikan berat badan. Pada buku ini juga dipaparkan penelitian mengenai hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi DMPA dengan kadar kolesterol total wanita yang menggunakan kontrasepsi jenis ini. Semakin lama penggunaan KB suntik DMPA, maka semakin meningkat pula kadar kolesterol di dalam tubuh. Solusi yang dihadirkan dalam buku ini untuk menekan kadar kolesterol yang tinggi tersebut adalah dengan mengonsumsi daun jati Belanda dalam bentuk teh. Bagi masyarakat Indonesia, daun jati Belanda sudah digunakan sejak lama sebagai pelangsing dan penurun kolesterol. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Sukandar dan kawan-kawan yang tertera dalam buku ini, didapatkan hasil bahwa daun jati mengandung quercetin yang memiliki khasiat untuk penurunan kadar kolesterol. Selain membahas tentang jenis dan manfaat kontrasepsi, serta solusi untuk menangani efek yang timbul yaitu kolesterol, melalui buku ini, pembaca juga diajak untuk memahami lebih jelas mengenai kolesterol. Meski sering dipandang sebagai penyebab berbagai penyakit, nyatanya kolesterol memiliki nilai penting bagi tubuh. Dalam jumlah yang ideal, kolesterol berperan untuk memproduksi hormon seks, vitamin D, serta menjalankan fungsi saraf dan otak. Namun, jika kadarnya tinggi, zat yang satu ini dapat berbahaya bagi tubuh karena akan menimbulkan berbagai penyakit. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.deepublishedstore.com atau di seluruh marketplace kami yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang sekitar Anda.